Di balik megahnya pegunungan dan lebatnya hutan hijau tanah Pasundan, pernah berdiri sebuah kerajaan yang masyhur akan kemakmuran dan kebijaksanaannya, Kerajaan Pajajaran. Sebuah negeri yang alamnya subur, rakyatnya sejahtera, dan peradabannya begitu luhur, menjadi saksi bisu salah satu babak terpenting dalam sejarah Nusantara. Kejayaannya tidak hanya tercatat dalam tumpukan naskah kuno, tetapi juga terpatri abadi dalam memori kolektif masyarakat Sunda, diwariskan dari generasi ke generasi sebagai sebuah legenda yang tak lekang oleh waktu. Puncak kejayaan Pajajaran tak bisa dilepaskan dari sosok rajanya yang agung, Prabu Siliwangi. Dengan kebijaksanaan yang mendalam dan keadilan yang tak pandang bulu, beliau memimpin negerinya menuju era keemasan. Duduk berwibawa di atas singgasana, dikelilingi oleh para penasihat setia dan rakyat yang menaruh hormat tulus, titah sang Prabu adalah hukum yang membawa kedamaian dan kemakmuran bagi seluruh penjuru negeri. Di bawah kepemimpinannya, Pajajaran menjadi pusat kekuatan yang disegani, sebuah mercusuar peradaban di tanah Jawa bagian barat. Di tengah keluarga istana, lahirlah seorang pangeran yang kelak akan menorehkan takdirnya sendiri, Raden Kian Santang. Berbeda dari saudara-saudaranya, Kian Santang dianugerahi kesaktian luar biasa sejak usia belia. Kemampuannya dalam olah kanuragan dan ilmu bela diri membuatnya tak tertandingi di seluruh Nusantara. Namun, di balik keperkasaan fisik dan kekuatan yang dimilikinya, hatinya diliputi kegelisahan spiritual. Ia merasa ada kekosongan yang tak bisa diisi oleh gelar pangeran maupun kesaktian duniawi, mendorongnya untuk memulai sebuah perjalanan mencari jati diri yang sesungguhnya. Perjalanan spiritual ini membawanya melintasi berbagai lanskap yang menantang, dari hutan belantara hingga puncak-puncak Gunung Suni. Di tengah pengembaraannya, takdir mempertemukannya dengan seorang guru spiritual agung di tanah suci Mekkah, Sayyidina Ali. Pertemuan inilah yang menjadi titik balik dalam hidupnya. Kian Santang menemukan jawaban atas segala kegelisahannya dalam ajaran Islam. Ia memutuskan untuk memeluk keyakinan baru ini, mengganti namanya menjadi Sunan Rohmat Suci, dan mendedikasikan sisa hidupnya untuk menyebarkan cahaya Islam. Sekembalinya ke tanah Pasundan, Kian Santang memulai dakwahnya dengan penuh kelembutan dan kebijaksanaan. Namun, keputusannya menciptakan dilema besar di istana, terutama dengan sang ayah, Prabu Siliwangi, yang teguh memegang kepercayaan leluhur Sunda Wiwitan. Meski berbeda keyakinan, ikatan darah, dan rasa hormat di antara ayah dan anak tidak pernah luntur. Melalui dialog yang mendalam, sebuah kesepakatan damai terjalin. Prabu Siliwangi memberikan keleluasaan kepada putranya untuk menyebarkan Islam di wilayah utara kerajaannya, sebuah wujud toleransi yang luar biasa pada zamannya. Hingga akhir hayatnya, Kian Santang atau Sunan Godog terus berjuang menyebarkan nilai-nilai Islam, meninggalkan jejak dakwah yang kuat dan abadi di tanah Pasundan. Kisah antara Prabu Siliwangi dan Kian Santang bukan sekadar cerita tentang perbedaan keyakinan antara ayah dan anak. Lebih dari itu, ia adalah warisan agung tentang kebijaksanaan seorang pemimpin, pencarian spiritual seorang pangeran, dan yang terpenting, sebuah pelajaran toleransi yang melintasi zaman, menjadi fondasi harmoni di tanah Pasundan hingga hari ini.